Mohon maaf nih Uniqlo kita nggak dibayar, kita nggak dibayar sini. Kita emang mau membedah dari sudut pandang perspektif Connect ya. Campaign-campaign yang dia buat sih nggak terlalu ngefek di gue ya. Tanda kutip, maaf berantakan. Mungkin jadi ada feedback ya buat Uniqlo, siapa tahu nih. Oke, kita apa nih? Konektif ya. Kita masuk ke Konektif ya, teman-teman. Podcast Connect Perspektif, di mana gue sama partner gue di sini ada siapa? Nama lu? Ada Rezi ya. Kebetulan partner kita satu lagi mengkhianati kita ya. Di episode pertama ini ada uzur, nggak bisa hadir. Harusnya kita bertiga ya Zi ya. Di sini kita bakal ngebahas terkait brand-brand ya yang akan kita kupas tuntas berdasarkan perspektif kita berdua saat ini ya. Biasanya nanti insya Allah kedepannya akan bertiga sama Erlan juga, karena kita bakal bahas brand-brand yang udah besar, mau besar. Ya kita akan bahas, dan di sini benar-benar opini dari gua, Rezi, sama partner gue juga satu lagi Erlan, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas itu bisa bermanfaat buat para pebisnis ya. Nah kali ini kita bahas apa sih? Uniqlo deh. Uniqlo ya. Pas banget nih, gua atas sampai celana Uniqlo. Ya kayak Gitu. ini kan gue pakai bahan kayak semi flanel ya. Iya. Tapi pakai seharian tuh oke gitu kan. Dijadiin tuh bahasa untuk dari staffnya ke customer ke gua ngomong, ini kita pakai panel Uniqlo gitu kan ya. Oke. Dia klaim katanya kita punya satu supplier yang sama, dia nggak klaim kayak gitu gitu kan. Jadi kan nih terlepas itu benar atau enggak, tapi produknya dinilai proven, dinilai ini produknya bahannya bagus buat untuk flannel kayak gitu ya. Nah, beriring jalan waktu, gue hari ini badan gue makin membesar gitu kan ya. Jadi untuk kemeja gue, dia kalau salah dia size paling gede di store itu ada XL paling gede. Mungkin beberapa item ada yang double XL tapi sedikit banget. Nah, dia ini cara bermainnya adalah bisa deh menggiring dari offline traffic seperti gue, sehingga gue diwariskan untuk download aplikasi. Gue baru sadar kenapa gue download aplikasi Uniqlo. Ternyata caranya adalah lo kalau mau beli size yang di atas XL dan 3XL, belinya lewat aplikasi. Oh ada 3XL? Kayak gitu, ada 3XL. Oh oke. Double Jadi, XL, triple XL. Dan gue tipikal orang yang paham apa size check baju yang gue pakai. Oh lu ngukur lebar dada, gue tahu baju yang gue nyaman itu lebar dadanya 64, panjang badannya 80. Dan Uniqlo memenuhi cuttingan badan yang gue cocok. Nah, akhirnya gue download lah aplikasi itu dengan cara aktivasinya dia. Kalau aplikasi pembelian pertama lo login ada diskon 50.000, dia bilang kayak gitu. Yaudah akhirnya gue download, gue terakuisisi ya kan ya sebagai downloader dia. Ketika gue udah download, ternyata effort digital marketingnya di situ berjalan dengan sangat apik deh. Oh jalan terus tuh. Wah, gue download aplikasi CRM-nya banyak banget CRM-nya, notifikasi pop-up-nya segala macam tuh. Gue ke-trigger buat ngeklik aplikasi itu. Banyak banget aplikasi yang gue download, tapi Uniqlo selalu bikin gue mancing. Berarti dari copywriting dan copywritingnya nendang banget. Copywritingnya nendang banget. Iya, dari dia sangat bisa, karena gue orang konten ya, jadi dia tahu bagaimana membedah konten pilarnya, kapan gue harus ngomongin produk new arrival, kapan gue harus ngomongin limit offer, kapan gue harus ngomongin lagi tanggal gajian. Oke. Jadi mereka kayak udah punya kalender plan ya. Iya, gue lihat itu dan cukup bikin gue nggak trigger buat ngeklik, padahal kita anak digital marketing harusnya kayak gitu bisa resisten, tapi kebaca lah ya. Tapi gitu gue nyaman dengan caranya dia kayak gitu. Nggak terlalu ngejar, tapi kena gitu. Kena gue, kena. Minimal gue ngelihat gitu. Benar. Nah berarti kalau dari pengakuan lo nih ya, dan gue juga sepakat gitu. Gue terpapar Uniqlo tuh bukan karena online marketing ya, tapi karena kita sering jalan di mall dan hampir semua mall tuh ada Uniqlo ya. Betul. Ya. Khususnya mall-mall tier menengah ke atas ya. Iya, yang sesuai segmen audiens personanya dia gitu kan, dan akhirnya terdorong untuk mencoba gitu kan. Tapi tadi gue udah jelasin ya, kenapa gue milih Uniqlo. Kalau lu sendiri nih kan, kita kalau ke mall juga yang ada Uniqlo pasti ada brand yang tadi gue sebutin kan. Betul. Kenapa lu lebih belok ke Uniqlo tuh? Oke, menarik. Tadi pertama itu, produk memang sebenarnya fundamental banget ya. Kalau di gue personal pribadi, nggak semua brand yang bisa memenuhi dengan size chart yang gue butuhin tadi nih. Oke. Ya kan, gue misalnya sebut lah, gue nggak apa-apa sebut merek lain ya. Misalnya gue ada produk lokal ternyata eksekutif, misalnya gitu ya. Dia size chartnya nggak memenuhi seperti yang gue butuhkan badan gue gitu kan. Dan sekarang Uniqlo ada inovasinya itu. Maksudnya badan lu badan size luar negeri size, gitu. Iya kan. Bukan Asian size tuh. Benar, Asian size. Bukan Asian size. Kayak gitu. Tapi gue emang dari produknya gue emang nyaman banget.
Terutama setelah belakangan ini dia bikin klaim bahannya dia punya teknologi airism itu. Iya. Itu buat di kepala persepsi gue pribadi itu nancepin credibility buat brand dia sih. Wah keren nih. Dia entah satu-satunya atau yang mungkin nempel di kepala gue lah ya dari brand multinasional itu yang menggunakan angle fitur teknologi untuk baju ya. Iya. Lihat deh, Zara kayaknya nggak menggunakan angle itu ya. Enggak. Iya kan? Enggak. Mungkin dia pakai. Tapi Cuma dia enggak jadi marketing communication-nya dia gitu loh. Iya. Tapi memang buktinya yang nempel di kepala gue ya Uniqlo ya kan. Airism. Akhirnya setelah itu lokal brand lainnya banyak ngikutin dengan angle cara kayak gitu kan. Iya. Nah berarti kalau dari diskusi awal nih kita bisa ngambil kesimpulan ya bahwa Uniqlo itu salah satu cara untuk dia branding. Branding itu kan untuk dia membuat orang banyak terpapar ya. Betul. Strategi brandingnya berarti dia memperbanyak store of point of store-nya mereka gitu kan. Di mall-mall hampir semua yang mall dengan kategori menengah sesuai audiens persona dia menengah atas itu pasti ada Uniqlo sehingga mendorong orang untuk nyobain ya karena kan terpapar terus layaknya marketing konvensional kan objektifnya itu ya bikin kita aja. Ngeliat TVC itu kena mulu jadi penasaran kan begitu kita lihat barangnya kita jadi pengen nyoba kan. Nah itu mungkin salah satu strategi yang ampuh ya buat teman-teman yang pebisnis. Salah satu cara strategi mungkin kalau sekarang kan happeningnya digital marketing ya. Betul. Tapi kalau kita reflect nih ya dalam sebulan pernah nggak kita kena iklan Uniqlo? Iklan gua ngeliat offline ya? Maksudnya digital marketing nggak pernah kan? Ada gua. Lo kena karena ya? gua orang yang downloader aplikasinya, jadi mungkin gua akan ditargetin terus. Iya. Kalau gua sih nggak pernah sih, tapi entah kenapa ya kalau gua mau ini ya itu, gua pasti ke Uniqlo walaupun gua nggak kena iklan sama sekali gitu. Ya mungkin karena produknya bagus. Kalau produknya pertama tadi branding ya. Branding membuat orang jadi pengen ke Uniqlo. Udah gitu kemudahan orang untuk beli Uniqlo tuh di semua mall tuh ada. Yang pertama, yang kedua, begitu dia udah masuk, produknya juga bagus ternyata. Nah inilah yang menjadi peranan penting memangkas biaya marketing. Betul. Iya kan? Karena gua pribadi nggak kena iklan-iklan dari digitalnya atau hanya misalnya atau di placement lain pun, gua tetap ke mall, gua udah nyaman. Gitu kan, gue udah nyaman gitu. Ya gue pernah lah nyoba beberapa lokal brand untuk boxy oversize-nya. A little bit mirip, cuman tetap gue nyaman sama Uniqlo gitu kan. Jadi brandingnya udah kena, produknya kena. Nah, marketing nih, marketing nih. Lo kan anak konten sosmed banget nih. Coba lo buka ininya Uniqlo. Menurut lo apa yang bagus yang bisa ditiru sama para pebisnis atau apa yang misalnya ini kayaknya menurut gue ya. Ini kan menurut kita pribadi ya. Mohon maaf nih Uniqlo kita nggak dibayar, kita nggak dibayar sini. Kita emang mau membedah dari sudut pandang perspektif konektif makanya ininya. Menurut gue deh, dia tuh tahu apa yang menjadi hot buttonnya dari buyer personanya dia. Hot buttonnya ada macam-macam. Maksudnya karena dari target audiensnya dia bisa jadi ada yang hot buttonnya karena dia emang sering ke mall dan dia melihat tokonya banyak akhirnya dan dia produknya suka dia langsung akhirnya beli. Ada lagi hot button yang lain ketika dia mau beli ketika ada lagi limit offer dan masuk ke aplikasinya dia. Bisa jadi hot buttonnya ketika muncul di ads-nya dia. Dia tuh melakukan omnichannel deh. Yang gue bayangin, yang gue liatin. Dia melakukan dengan sangat optimal di ads. Gue juga di-retargetin terus, ya kan? Di Kalau kena retargeting terus ya? Kena gue, kayak dia lagi ada limit offer, value buy itu gue kena ads-nya kayak gitu, ya kan? Dan dari pop up si aplikasi gue juga kena terus ketika lagi emang ada tanggalnya, dan gue nggak merasa risih gitu. Terus ketika kita datang dan lagi emang tanggalnya, padahal gue sebenarnya tahu ini polanya adalah kalau dia lagi value buy harganya 199, coret dari mungkin harganya 300.000 gitu kan ya. Gue tahu harga segitu, tapi tetap itu menjadi trigger gue. Harga coret ternyata tuh masih impact. Ada yang bilang nyata psikologinya tetap kena. Psikologi masih kena walaupun ada yang orang luar di bilang sana, zaman sekarang jangan pakai lagi harga coret nanti akan perang harga bla bla bla. Ya kan? Ya tinggal kalau menurut gue nih Uniqlo udah kasih proofnya sendiri gitu. Benar. Walaupun dia coret tidak bersaing di harga yang brand lokal yang bisa jual harga kaos seperti Airism itu bisa 90.000 100.000. Dia jual dengan harga coret itu 199 ya. Mentoknya di 149 gitu kan. Tapi karena ada efek coret itu salah satu hot button makanya menurut gue dia paham banget hot button yang dan harga oranye kan kalau di sana. Pricing tag-nya kan berubah. Merah. Merah ya, betul, merah. Itu dia, gue melihat dia sangat paham apa yang menjadi hot button dari buyer personanya dan dia mencoba untuk omnichannel. Dari ads, dari limit offer, dari value buy. Bisa jadi ada orang yang
mau beli karena value buy-nya. Nunggu-nunggu emang harganya itu, wah ini gue saving banget ini, gue bisa hemat banget gue beli harga segini. Ada lagi bisa jadi dia dengan angle ada limit offer deh. Dia merasa urgensi banget ini cuma di tanggal segini doang nih, kalau nggak gue beli sayang banget. Itu beda tuh tanggal-tanggalnya gue perhatiin. Ada juga yang limit stock, tuh biasanya tuh limit stock tuh limit offer tuh urgensi kayak barangnya udah akan mau habis. Nah itu kan gue melihat nih dia mencoba untuk berbagai macam hot button, coba gue deliver. Kali aja lo ketangkap kailnya di bagian yang sini. Kalau lo mungkin lo ketangkap kailnya adalah di tiap mall itu. Lo mungkin nggak melihat dari sisi digitalnya kayak gitu kan ya. Iya benar. Ini perlu banget dicontoh UMKM sebenarnya, bisnis lokal ya. Sangat fokus, nggak cuman sekedar di konten Instagramnya doang, tapi segala channel tuh dia sangat concern ya. Benar-benar. Dan dia manfaatin KOL juga ya? Iya, KOL dia sangat manfaatin gue lihat. KOL ya. Berarti kalau misalnya lu sebagai head of sosial medianya Uniqlo nih, apa yang lu bakal lakuin di konten Uniqlo yang udah ada sekarang? Apa yang lu bakal tambahin sih kira-kira? Pertanyaan berat yang ditanya spontan. Lu gak expect ya? Iya. Kita kan nyanyinya spontan tadi. Menurut gue Uniqlo tuh bagus sebenarnya Pak. Udah bagus ya? Bagus sebenarnya, makanya itu memang harus kita rancang strategi lagi ya. Apa ya menurut lo apa? Kalau gue sih ngelihatnya apa ya? Emang udah bagus sih ya. Iya. Hampir semua elemen tuh udah diimplementasikan ya. Mungkin lebih banyak konten-konten, ya gue ngeliat sih kontennya konten brand banget ya. Iya. Konten brand banget yang benar-benar pakai konten yang bukan lokal talent dan segala macem. Sambil gue lihat coba nih ya. Iya, walaupun itu juga sebenarnya udah kena juga ke audiens persona kayak gue gini gitu. Jadi oh iya satu sih kalau menurut gue sih, kalau gue pribadi ya ini balik lagi opini pribadi bahwa campaign-campaign yang dia buat sih nggak terlalu ngefek di gue ya. Nggak terlalu ngefek ya, mungkin di yang lain mungkin bisa jadi yang lain bisa ngefek gitu kan. Cuman kalau di gue pribadi ya gue salah satu loyalis Uniqlo harus pegang langsung ya. Iya, gue lebih ke harus nyoba barangnya dan gue nggak pernah download apps-nya karena kalau gue pribadi sih lebih enak tuh ke fitting room-nya nyobain gitu langsung gitu. Experience-nya gue nggak pernah mau beli pakai apps gitu. Justru kalau lokal brand gue belinya tuh dari TikTok, dari e-commerce tuh gue beli tuh. Cuman kalau Uniqlo tuh walaupun udah ada apps-nya dan pasti lebih terjamin kan. Betul. Apps-nya dan segala macam gue nggak pernah mau. Entah kenapa, karena gue lebih suka. Mungkin karena store-nya lebih nyaman kali ya. Iya, experience-nya masuk, ngebeli barang dan itu lebih dapat gitu ya. Lo tau nggak? Dia ada layanan kalau misalnya lo beli celana panjangan bisa dibikin gratis. Itu yang gue demen juga tuh. Itu paham nggak? Lo ketika dia punya layanan bisnis ya, dia bisa menjawab pain points-nya si buyer persona itu Pak. Iya. Dan potong di situ entah kenapa menurut gue lebih bagus, lebih nggak ngerubah cuttingannya gitu. Iya benar. Iya. Itu juga value added ya. Itu value added dan sangat apa menentukan gue, wah gue bisa langsung pakai. Maksudnya kan kita gitu. Belanja, potong, kita tinggal jalan-jalan, balik udah jadi tuh. Udah jadi. Iya kan? Kita nggak usah ke permak celana lagi gitu. Iya benar. Iya. Nah gimana? Tadi lu udah lihat konten sosmednya sih? Maksudnya kayak menurut lu nih hard selling banget atau emang dia juga manfaatin UGC atau dia ada konten engagement, education? Dia secara pilar lengkap nih. Ya? Dia ngomongin ada dari segi behavior si buyer personanya, ya kan? Dia ngomongin kayak stretchingnya, ngomongin olahraganya lagi di sepeda. Dia juga ada pilar juga untuk ngomongin styling tips, gitu kan ya. Dan yang mana itu sebuah brand perlu. Tadinya mungkin konten styling tips ini ada banyak orang di luar sana nggak tahu gimana cara nge-mix and match bajunya dia. Bisa jadi ketika dia ngeliat itu di store-nya baju kemeja lo misalnya gitu kan ya, dia nggak kebayang apa bagus di gue ya. Di gue ntar bagus pakai celana apaan ya, pakai sepatu apa ya. Nah ketika di styling tips ini bisa jadi untuk ngedukasi bahwa ini baju ini sebenarnya bagus banget buat celana lo warna yang hitam, warna lo yang warna biru, warna yang putih gitu kan ya. Itu pilarnya dia udah dibagi dengan sangat rapi ya. Iya. Tapi mungkin ini balik lagi tergantung personal pilihan brand masing-masing ya. Kalau secara grip di fitnya dia nggak memperlihatkan dia tuh grip yang brand yang mewah tapi lumayan agak tanda kutip maaf berantakan secara gripnya. Yang penting ya udah posting aja gitu. Iya. Tapi secara quality visual kalau kita lihat satu-satu itu bagus visualnya. Tapi secara grip kalau dari jarak jauh ya tahu ya teman-teman maksudnya. Iya. Itu lumayan agak berantakan lihatnya. Iya sih, berantakan sih. Tapi kalau kita lihat satu persatu, pilarnya tuh lumayan memenuhi untuk kebutuhan si buyer persona gue lihat. Dia ngomongin produk, fitur gitu kan ya. Iya. Benefitnya dia juga dibahas di situ.
Keren sih ini. Ya, berarti untuk siapapun ya, apakah internal timnya yang ngerjain atau vendor ini udah cukup bisa deliver ya, karena secara keseluruhan itu cukup baik ya. Sedikit minornya aja sih berantakan fit dan segala macam ya. Tapi ya mungkin itu strateginya kan kita nggak tahu juga ya. Bisa jadi pilihan dia ada pertimbangan yang dia udah lebih matang lagi gitu ya. Iya. Gitu. Nah, berarti kalau bisa dibilang nih sebenarnya secara brand ya Uniqlo nih bisa dibilang brand yang cukup mature ya. Brand yang cukup mature bener. Dan menurut gue sih dia itu nggak terlalu banyak ngikutin tren ya. Maksudnya dia nggak terlalu harus kejar-kejaran sama tren, tapi dia pede dengan value propositionnya dia gitu. Benar. Ya kan, maksudnya kan ya taruh 10 tahun ke belakang gitu kan, itu pasti kan udah banyak tren-tren fashion yang mungkin Uniqlo tuh nggak ngikut. Dia punya anti trennya sendiri gitu sih. Tapi dia bisa sustain gitu loh. Dan satu yang menurut gue baru sadar deh, cowok itu akan beli barang tergantung apa yang temennya bilang. Nah bener. Gue berapa kali beli celana itu karena lo abis beli celana itu. Abis beli celana itu. Tuh cowok tuh gue rasa gak tahu ya. Mungkin gue pribadi kayak gitu. Gue juga gitu komunal banget ya. Iya bener. Dan gue gak tahu Uniqlo apakah memanfaatkan momentum masalah Palestina Israel ini. Iya. Ya kan ya. Walaupun memang secara brand gue gak ngeliat Uniqlo ngebahas secara eksplisit dia bahwa ngedukung Palestina gitu kan ya. Tapi dari media-media luar yang ngomong bahwa foundernya itu udah berapa tahun dari tahun 2014 kalau nggak salah dia menyumbang Palestina lumayan besar dan dia anti Israel gitu ya. Oh itu naikin ini banget sih. Nah ketika gue baru tahu belakangan ini itu makin trust, makin pengen belanja di Uniqlo. Iya makin ngerucut ke sana ya. Iya. Dia dapat banget komunitinya di situ. Iya benar. Nambahin loyalitasnya ya. Iya benar. Yang tadinya kita hati-hati sama produk yang mungkin ada sayang nih kalau saudara kita di sana ikut serta pembantaian di sana. Ini ternyata ada produk multinasional yang dia nge-support yang saudara-saudara kita di sana. Betul. Itu kena banget di emotion gue. Nggak tahu kalau buat teman-teman cowok yang lain ya. Ya mungkin itu salah satu strateginya mereka kan. Iya bisa jadi dia menggunakan media lain KOL di luar sana menunjukkan itu terlihat seperti natural dan raw unfiltered gitu ya. Bisa jadi ya. Iya. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi seenggaknya secara zohirnya kita ngelihat itu udah nggak pro Israel lah ya ibaratnya gitu kan. Oke. Nah itu terkait Uniqlo ya. Kalau menurut lo nih sih, kalau ditanya Uniqlo nih ya, ini terakhir ya. Menurut lo Uniqlo satu kata kalau misalnya sebut Uniqlo yang muncul di kepala lo apa nih? Segala activity gue sih. Oke. Segala activity gue bisa pakai Uniqlo pak. Uniqlo ya. Everything needs gitu ya. Everything needs bisa. Dia mengeluarkan, dia bahkan ada blazer deh. Oh iya juga olahraga juga ada. Lo tau tanah bahan dia deh. Enak banget tanah bahan dia deh. Ya gue pakai nih. Tanah bahan dia enak banget. Ya kan. Kaos dia gak usah ngomong Airism. Iya benar. Kemeja pun dia juga bikin Airism gitu kan ya. Iya. Olahraga dia bikin tuh ibaratnya segala daily wear banget sih ya. Daily wear bener. Activity lo tuh Uniqlo punya dan itu gak membuat gua lari dari positioning Uniqlo tetap dia bisa kuat ya. Benar. Nah terakhir sih, gue mungkin jadi ada feedback ya buat Uniqlo. Siapa tahu nih campaign ide-ide dari kita nih pakai ya namanya kita juga cuma membagi perspektif ya. Tadi gue jadi kepikiran gitu ya kali aja nanti Uniqlo bisa bikin bro get bro gitu kan. Jadi kalau jadi member aplikasi dari Uniqlo ya kan dia referensi dapat 5%. Jadi orang tuh nyari gue jadi bro lo dong di Uniqlo. Jadi kalau gue beli jadi kan lo gak download aplikasi ini. Gue gak download gitu. Gue download kan. Iya itu kan lumayan ya kalau konsep tadi lo bilang ngikut ya. Kalau cowok tuh ngikut komunal, gitu kan komunal banget. Itu mungkin bisa jadi strategi ya. Nah, benar. Kalau dipakai jangan lupa. Royalty buat kita ya. Oke, kayak itu aja sih ya. Kita first episode kita bahas perspektif connect. Mudah-mudahan besok next episode ada Erlan ya. Nah, mungkin ini semoga bedahan ini manfaat juga buat bisnis lokal yang lain ya. Insya Allah. Karena banyak banget ya kita ngelihat dari sisi produk terutama ya. Itu brand lokal yang udah mulai jadikan Uniqlo sebagai benchmark ya. Betul. Jadi dari sisi produk, bahkan gue pernah beli marketplace itu sampai logo brandnya itu kayak logo Jepang itu ada 4 gitu. Gue nggak tahu bacanya apa ya. Cuman wah ini kayak Uniqlo banget gitu. Ya KW berapanya lah gue nggak tahu. Ya udah itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Konektif pada episode pertama ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Nah buat teman-teman yang nonton video ini, kalau mau dibahas kalau kita mau bahas Konektif berikutnya, brandnya pakai mau brand yang apa gitu ya, mau fashion, mau F&B, mau
jasa apa sekalian gitu, silakan drop di komen ya. Nanti insya Allah kita akan kurasi Zi, dan kita juga mudah-mudahan brand yang disebutnya juga udah kita pakai ya. Kalau Betul. misalnya itu kita juga beli dulu kali ya biar ngebahasnya lebih objektif Benar. gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman.